memasuki program edukasi yang ketiga, yaitu kita akan membahas mengenai era internet, perusahaan maupun nilai video. Nah, cuman sebelumnya teman-teman kita ingat-ingat dulu deh. Dulu kan penting, ingat ya, kita semua mungkin banyak pertanyaan, banyak keraguan. Ya, jadi terutama kita mau kira-kira ini bisnis itu beneran sih? Apakah jalan? Apakah real gitu? Ya, atau bahkan mungkin hanya wacana. Ya, ternyata sekarang sudah kita buktikan teman-teman, bisnis ini betul-betul jalan. Ya, bukan hanya sekedar, tapi sudah ada beberapa leader dari Anda semua yang dimana mereka sudah merasakan penghasilannya. Ya, walaupun kita baru berjalan sekitar 22 hari teman-teman. Oke, nah sekarang kita mau bahas mengenai ini bisnis arahnya mau kemana. Nah, kita bahas di awal mengenai dunia itu bergerak menuju industri 4.0 ya teman-teman. Ini disebut era internet. Nah, bisnis itu pun juga situ. Nah, di sini kita bisa lihat ya, salah satunya adalah perubahan zaman sekarang, yang di mana zaman dulu mungkin orang harus membuat sesuatu ya, harus memproduksi sendiri ya, mungkin dia membuat mesin, membuat alat. Tapi di sini kita lihat ya, di luaran sana ternyata banyak orang yang menggunakan Galaxy Tab ini ya, Tab itu untuk membuat sesuatu produksi. Nah, sekarang kita coba bahas kita pribadi, kalau di Indonesia Galaxy Tab ini kira-kira untuk apa? Ya, mungkin banyak orang hanya menggunakannya hanya untuk buka sosial media mungkin, atau hanya untuk hiburan. Ya, intinya mungkin kita kurang memaksimalkan teman-teman, dan mungkin kita kurang tahu ya ternyata Galaxy fungsinya besar sekali ya. Nah, dan kalau bisa kebanyakan dari orang Indonesia, kalau Galaxy Tab menurutnya sih mereka gunakan untuk game ya, salah satunya yang suka main mobile kan ya, terasa nyaman sekali, suka main PUBG ya. Nah, itu kan skill-nya bisa lebih kurang gitu teman-teman. Nah, padahal di luar sana sekarang ini digunakan untuk membuat kita bisa yang namanya memproduksi sesuatu, yaitu mesin-mesin untuk dia memproduksi sesuatu. Nah, makanya kenapa ada dampak yang kita rasakan, yaitu tenaga manusia akan mulai tergantikan oleh robot. Nah, jadi itu untuk naik pekerja itu pasti akan dikurangi teman-teman ya. Jadi banyak orang nanti yang mungkin akan di PHK, mereka akan kehilangan pekerjaannya seperti itu. Oke. Dampak internet ini juga ada suatu hal yang positif, yaitu ketika kita misalnya lagi santai nih di rumah ya teman-teman, kita lagi santai dan kita bisa membuka apapun yang ingin kita lihat ya, pemandangan apapun yang mulai Liberty mungkin, yang mulai kita pengen ngelihat Menara Eiffel dan lain-lain pastinya. Nah, yang saya ingat dulu zaman saya masih kecil ya, untuk melihat itu semua nggak mungkin ya, kecuali saya ke tempatnya, atau mungkin saya harus lihat tuh paling mentok lewat televisi teman. Dan itu pun nggak bisa diulang ya. Jadi sering tuh misalnya tuh orang tua saya bilang, wah tuh ada Eiffel tuh ya, terus saya udah ke mana ya udah lewat. Ya udah, makanya pantengin ini TV-nya. Setelah pantengin ketiduran. Lah itu tadi Evelnya udah lewat lagi. Nah, sulit sekali untuk melihat pemandangan di luar sana. Tapi sekarang ya sekali lagi kita bisa melewati batas ruang maupun waktu. Ya, jadi kita bisa melihat jangka pandang yang sangat luas sekali teman-teman, dimanapun kita bisa lihat. Karena itu juga membantu kita adalah kita bisa belajar tanpa harus ke sekolah. Ya, kita juga bisa belajar apapun teman-teman. Yang kita pengen belajar masak, kita bisa resep di internet. Terus kita juga pengen misalnya ilmu kedokteran, ya ilmu kesehatan, itu kita bisa akses lewat internet. Dan macam-macam lah ya teman ya. Bahkan teman-teman saya juga ada ya, yang mereka menggunakan internet itu untuk belajar sesuatu hal yang mereka tadinya nggak bisa. Contoh main gitar ya, dia bisa belajar hanya lewat internet. Tidak perlu menyewa guru les. Seperti itu ya, dan mungkin teman-teman banyak yang memanfaatkan internet untuk belajar. Oke. Nah, terus lagi teman-teman kita bahas ya, yaitu kebanyakan orang dari internet ini pun dia bisa kehilangan pekerjaan. Nah, contoh yang paling simpel adalah jalan tol. Ya, zaman dulu saya ingat sekali ya, beberapa tahun yang lalu ya, waktu zamannya kita masih suka menggunakan uang tunai bayar ya, kerja kan banyak teman-teman ya, bisa sekitar ada 20 orang kali ya di tol itu yang jaga sekaligus jaga kartisnya. Tapi karena kita bisa lihat ya, paling yang jaga cuma sekitar 3-5 orang karena semuanya sudah login. Seperti itu. Nah, di luar itu pun ya ada efek lagi, internet ini kita bisa gunakan untuk bekerja
ya dari rumah. Jadi internet ini bisa bekerja untuk kita. Kita bisa mendapatkan penghasilan dari ini. Dan saya yakin ya teman semua pasti ada yang merasa, ya pasti teman-teman mungkin sudah pernah coba di mana kita jualan online, ya kita entah di kanan, kita jual baju dan lain-lain seperti itu. Ini akan memberikan peluang teman-teman. Ya, jadi dari internet ini akan memberikan peluang karena orang-orang sana kalau dia pengen cari penghasilan bisa lewat internet. Nah, ada beberapa aplikasi yang ingin saya tunjukkan. Nah, yang berpeluang untuk mendapatkan penghasilan. Ya, apa saja aplikasinya? Yang pertama, ya contohnya adalah ya, ini peluang bagi Anda yang mempunyai kendaraan, itu motor, entah itu mobil, ya, ketika Anda mempunyai aplikasi tersebut dan Anda daftar ya, ini Anda mencari penghasilan. Oke, nah berikutnya juga di sini kita bisa lihat ya Airbnb, ya jadi ini peluang bagi Anda yang mempunyai properti, ya Anda mempunyai apartemen, Anda mempunyai rumah mungkin yang tidak terpakai, nah Anda bisa cari uang di situ, Anda bisa sewakan ke orang di luar sana. Tapi kalau rumahnya kepake ya jangan disewain ya teman-teman ya, ntar terus penyewanya masuk, ya itu kan nggak mungkin. Gitu. Nah terus berikutnya juga teman-teman bisnis fitur. Ya, yang dimana kita akan mendapatkan peluang dari orang yang punya waktu luang, nah kita bisa menambah penghasilan. Nah, yang kami adalah ada orang yang bilang seperti ini, ya. Jadi ada salah satu orang dia mengatakan bahwa dia ingin membuat website yang dipakai orang di seluruh dunia di tempat ini. Teman-teman bisa bayangin ya, ini tempatnya nih. Ya sekecil ini cuma sebesar garasi teman-teman. Saat dia mengatakan hal ini, banyak orang mengatakan, wah ini mah penipu. Nggak mungkin, ya nggak real ini, impossible, ya segala macam. Tapi apa kenyataannya sekarang kejadian teman-teman? Google ini dilahirkan dari tempat ini teman-teman. Ya jadi tempat hanya sebesar garasi dulunya. Nah berikutnya kita lanjut ya. Salah satu contohnya adalah ada orang-orang yang berkumpul, ya mereka mengatakan bahwa suatu saat kita ingin membuat website aplikasi melakukan jual beli secara online. Ya, dan sekali lagi mereka ini juga sama, wah ini penipu macam baru lagi nih. Ya, macam-macam aja deh, ada aja, nggak mungkin seperti itu. Oke? Nah, teman-teman sekarang realnya beneran terjadi. Ya, kalau teman-teman belum tahu ini apa, ini adalah perusahaan Alibaba, teman-teman. Ya, dan kita tahu ya salah satu pemiliknya, beliau sekarang jadi orang terkaya di China, sekaligus beliau juga orang terkaya sedunia, teman-teman. Nah, kita lihat lagi nih contoh berikutnya, yaitu jika ada orang yang bilang, ya ada sebuah aplikasi bisa membuat Anda mempunyai penghasilan hanya dengan menjadi penonton video. Ya, dan apa yang orang-orang bilang teman-teman, sama-sama tahu, ini mah nggak mungkin, penipu nih, mana mungkin kayak gitu doang bisa dapetin penghasilan. Ya, nah teman-teman semua itu bisnis apa? Bisnis kita teman-teman. Bisnis itu ya bahkan ada orang yang banget dia bikin website ya dia menceritakan bahwa bisnis YouTube ini penipu segala macam ya menurut saya itu nggak ada gunanya ya teman-teman, emang dia dibayar ya kalau memang dia nggak suka ya udahlah nggak usah join gitu aja kok teman-teman. Nah makanya karena kita harus benar-benar tahu ya bahwa segala sesuatu hal yang besar ya ingat segala sesuatu hal yang besar itu dimulai dari ide gila. Ya teman-teman bisa ingat ya zaman dulu Edison, beliau mengatakan bahwa beliau ingin menciptakan malam itu seterang siang. Ya saat dia mengatakan hal itu banyak orang mengatakan nggak mungkin, gila, lu mah mimpi jangan tinggi-tinggi lah, nanti kalau jatuh sakit seperti itu. Tapi dia terus fokus, jalan terjadi. Nah akhirnya sekarang kita bisa menikmati lampu ya teman-teman semua. Nah satu lagi juga Wright bersaudara ya teman-teman, kita bisa lihat ya yang mengatakan gila bukan orang di luaran teman-teman bahkan, tapi yang mengatakan mereka gila adalah bapaknya sendiri. Ya, bapaknya sendiri ngatain mereka gila. Nggak mungkin suatu saat orang itu bisa terbang tuh, nggak mungkin. Tapi kalau tidak ada pemikiran mereka teman-teman, ya sekarang pesawat nggak ada. Tapi sekarang kita bisa lihat ya pesawat di mana-mana. Nah itu berkat pemikiran mereka. Dan semua akan berubah ketika ide tersebut betul-betul menjadi kenyataan. Seperti itu. Oke, nah makanya kita semua saat ini yang menjalankan bisnis ini teman-teman, saya yakin pasti banyak orang di luar sana yang mencemooh. Mereka mengatakan nggak mungkin segala macam. Ya udah teman-teman, kita kita hanya perlu fokus dengan apa yang kita lakukan sekarang. Karena sekali lagi
Sesuatu hal yang besar pasti diciptakan diawali dari ide yang gila, teman-teman. Oke, nah lanjut. Kalau begitu kan banyak nih bisnis internet. Terus kenapa harus gitu? Oke, alasannya teman-teman. Di sini ada beberapa alasan. Yang pertama, P2P ini mempunyai rencana